Ya pemirsa, dan pasti juga kita balik lagi masih bersama saya Arvian dan juga bersama bintang tamu kita Isma ya. Tentunya juga kita masih mengobrol tentang realitas atau juga eksistensi teater gitu ya. Nah, dan itu juga merupakan di kalangan sekarang atau juga di Aceh, dan tentunya juga itu melalui sebuah kata-kata seni yang menyengat perangkap daging dan realitas kita. Nah, jadi kita juga ini ngobrol-ngobrol nih ya tentang ini pementasan monolog ya. Nah, jadi kalau monolog itu ya mungkin kita sedikit pengenalan sama pemirsa di rumah bagi yang udah tahu, tapi kebanyakan saya yakin udah tahu juga ya. Itu beda dari monolog dengan pementasan teater yang lain. Yang rame-rame ya. Itu apa sih gitu ya? Kalau monolog ini dia kan pementasan yang emang dilakukan oleh satu orang. Jadi ya, tidak ada lawan main, Bang. Jadi emang satu orang memerankan beberapa karakter dari satu naskah gitu. Okay. Kalau misalnya pertunjukan teater yang biasa kita nonton itu kan ada lawan main. Jadi baik itu 2 orang, 3 orang seperti itu. Itu sih bedanya gitu. Iya. Tapi dalam konsep prosesnya segala macam, pembentukan tim segala macam itu sama aja sebenarnya. Ya. Oke, nah itu yang terakhir yang baru-baru ini bulan Juli ya? Iya, bulan Juli. Itu sukses ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Jadi saya penasaran juga, tadi udah dikasih juga sebenarnya linknya, cuman karena ya on the spot nanti juga saya akan kasih nampak, dan mungkin nggak tahu ya pada tayangannya nanti akan ada sekilas juga ya. Yang penting ada quarterstinya. Nah, jadi itu judulnya apa, Perangkap Daging ya? Perangkap Daging. Nah, itu yang pas saya juga gimana sih bisa ceritain sedikit gitu tentang apa dan ya mungkin apa sasarannya gitu ya dari Perangkap Daging ya, monolog dari Isma ini. Ya, Perangkap Daging sendiri ini merupakan sebuah naskah yang sebenarnya sudah melewati riset yang sangat panjang ya dari penulisnya langsung. Jadi ini menceritakan tentang anjing, seekor anjing yang di sini itu diperankan oleh si Rosi. Itu beneran Dogi beneran ya yang masuk atau? Tapi sorry, itu manusianya ya? Iya, manusia ya. Ini kan naskahnya fabel sebenarnya, fabel. Manusia, setengah hewan. Jadi emang menceritakan tentang si Rosi ini yang menceritakan bahwa bagaimana kekejaman manusia yang dilakukan terhadap satwa kunci, yaitu harimau di sini. Jadi emang konflik antara manusia dan harimau sebenarnya itu nggak baru-baru ini pecah, tapi udah lama sekali pecahnya. Dan Rosi menceritakan kembali apa yang membuat bagaimana sakitnya harimau, mengapa habitatnya bisa hancur dan mengapa dia sampai ya seperti yang kita tahu sekarang harimau dilihat sebagai teroris, hama, musuh bagi manusia yang padahal punca pertamanya itu adalah dari manusia sendiri. Pastinya, gitu. Iya. Nah, jadi itu karya siapa ya Perangkap Daging ini? Bang Azhari Ayub. Azhari Ayub ya. Oke. Nah, dan pastinya ini baru pertama sekali misalnya untuk Isma pentas monolog ya yang ini atau mungkin sebelumnya sudah? Sebelumnya sudah pernah ya. Alhamdulillah sebelumnya sudah pernah. Ini naskah yang kesekian mungkin ya. Dan ini naskah terpanjang yang pernah saya pentaskan. Karena biasanya monolog itu kalau diperlombakan ya sekitar 10-15 menit gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau mentas perform ya 30-45. Ini yang terlama 2 jam lebih. Wah, gila ya. Nah, terus tantangan persiapannya atau juga mungkin bilang persiapan dulu deh. Misalnya kok tantangannya ya gitu, misalnya untuk pegiat atau juga pelaku seni atau juga aktor untuk bidang teater ini ya. Itu mungkin tantangannya apa sih gitu? Tantangannya ya mungkin kalau tantangan itu kan sesuatu yang wah ini mau nggak mau kita harus lakuin, dan itu juga ada yang memacu kita gitu ya. Nah, itu kalau misalnya di teater sendiri, kalau Isma sendiri apa pengalaman? Tentu kalau misal di naskah Perangkap Daging ini ada banyak sekali tantangan ya. Saya sebagai aktor, yang pertama itu karena ini fabel, jadi harus mengembalikan kewarasan antara dia berperan sebagai sosok anjing yang hewan dan dia sebagai manusia nih, tubuh aktor sebagai manusia. Jadi itu merupakan tantangan terbesar ya, mengembalikan kewarasan dengan hafalan-hafalan naskah yang sangat panjang ya. Terus juga tantangan tersendiri yang perlu diketahui di Perangkap Daging ini itu ada part di mana dia bernyanyi, Bang. Jadi emang nyanyian yang emang harus dinyanyikan
yang emang nyanyian, kalau bahasa kita tuh nyanyian pembantaian massal yang emang harus dinyanyikan oleh si Rossi, dan itu merupakan tantangan bagi saya karena sebenarnya saya bukan penyanyi, saya tidak pintar bernyanyi dan saya tidak tahu nada-nada ya. Jadi kalau misalnya musiknya di C, saya entah di mana suaranya, jadi itu merupakan tantangan ya. Dan ya walaupun pemusiknya bilang nggak apa-apa kalau misal dia nyanyinya fals, tapi kan sebagai aktor ya kita akan mengusahakan yang terbaik ya, apalagi emang nyanyian ini emang yang membangun suasana lebih mencekam lagi gitu. Selain itu ya tentu di transisi emosi Bang, karena kita tidak ada lawan main ya, itu tentu transisi emosi itu sangat berpengaruh ya, baik ke dalam mood aktor dan mood penonton gitu. Jadi emang ketika dia lagi berperan sedih terus tiba-tiba dia harus tertawa, itu kan agak sulit ya. Itu dan yang stamina sih ya, karena di perangkap daging ini dia agak lasak Bang. Sebagai anjing dia emang lasak ya, gesturnya emang lasak, loncat sana sini segala macam. Apalagi emang ada beberapa blocking yang dilakukan oleh si aktor ini. Dia naik turun perangkap, yang perangkapnya itu 1 meter lebih. Jadi emang ya benar fisikal ya, juga ya. Kekuatan selain emang dia di atas panggung selama 2 jam. Jadi emang stamina sih yang paling perlu ya. Dan alhamdulillah dari tim produksi emang mereka sangat menjaga sekali mood aktor. Iya benar-benar. Stamina aktor dan kesehatan aktor ya luar biasa sekali, dan ini patut diapresiasi ya. Yang sebenarnya ada banyak tim di belakang layar yang turut andil untuk menyukseskan acara ini gitu. Salah satunya ya emang dari tim produksinya gitu. Iya. Nah itu kemarin itu diadakan di mana ya? Taman Budaya. Taman Budaya di bulan Juli ya. Nah terus kalau misalnya buat pemirsa dan termasuk saya juga ya, itu mungkin penasaran ya, itu juga kalau sekarang masih bisa ditonton di ada akun YouTube-nya gitu dari, atau di mana yang sekarang ini kalau untuk pementasan perangkap daging dari Isma ini, yang kalau misalnya pengen ditonton sekarang ada di upload atau di untuk sejauh ini mungkin bakal ditayangkan, tapi saya belum tahu nih di YouTube siapa gitu. Tapi mungkin nanti kalau misalnya udah ditayangkan bakal saya share juga ya. Kita perangkap daging ini punya platform media sosial di Instagram. Jadi teman-teman bisa pantengin terus infonya. Itu nama Instagramnya itu Hidup Bersama Harimau. Jadi mungkin nanti kalau misalnya udah ditayangkan di YouTube, pasti mungkin bakal di-share juga linknya ya, mungkin ya, kita tunggu saja gitu. Ya, nah dan pastinya juga pemirsa, mungkin satu lagi sebelum kita break dulu sebentar. Nah terus kalau misalnya untuk yang perangkap daging ini sendiri itu persiapannya berapa lama ya? Kalau misalnya untuk mungkin dari latihannya, mungkin tapi lebih ke Isma aja sih, misalnya latihannya gitu ya, mungkin bukan teknisnya atau 2 bulanan lebih ya mungkin ya, dari awal dikasih naskah, terus kita mungkin 2 bulanan lebih lah. Kita ada proses dari pembentukan tim, terus kita juga ada yang namanya reading ya, reading bersama sutradara dan langsung sama penulis naskahnya. Jadi emang diskusi-diskusi yang kita lakukan itu memang langsung dengan yang punya naskahnya Bang, selain emang dengan sutradara ya, si aktornya ya. Jadi emang readingnya kita lumayan lama Bang, 1 bulanan juga kita readingnya. Readingnya lumayan lama, terus latihannya itu untuk masuk ke dalam blocking kasarnya itu kita 1 bulanan lebih juga gitu. Dan itu dimulai udah dihitung dari penghafalan naskah ya, 2 bulanan lebih itu ya. Jadi bisa dibayangkan ya dengan waktu itu yang mungkin yang menurut saya singkat ya, dan itu luar biasa gitu. Jadi mungkin ya menghafalnya di situ mendalami karakternya di situ, belum lagi juga dengan teknis segala macam. Nah, tapi itu patut diacuin luar biasa. Oke, dan pasti juga ini pemirsa kita break lagi sebentar, dan nanti kita juga akan lanjut lagi pasti juga bintang-bintang kita di sesi terakhir bersama Isma Nur Rahmi. Jangan kemana-mana.